atau menyuntikan, penetrasi atau injeksi. Coba juga lagi. Yang ketiga apa? Ada 5 tahap kalau titip. Yang ketiga apa? Yang ketiga iya. Yang keempat sintesis itu tahap yang bagaimana? Ya, yang keempat pematangan atau penggabungan ya, perakitan. Yang kelima saat virusnya hancur, salinannya lisis. Kalau lisogenik ada 4 tahap apa saja? Yang pertama sama, 2 tahap pertama kan sama, absorpsi, kedua penetrasi, ketiga penggabungan, keempat pembelahan ya. Nih biar ingat lagi, kita kasih video dulu bagaimana prosesnya dari ilustrasinya. Aktivitas mekanisme sel, bereplikasi dan menghancurkan sel inang. Virion menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekor mikro. Yang dari kemarin, jadi seperti itu. Tadi di siklus litik itu akhirnya bagaimana virusnya? Lisis terus keluar ya virus-virusnya jadi banyak. Kalau di siklus litik isogenik gimana? Jadi pembelahan, jadi ikut DNA-nya, DNA virusnya. Tapi kalau misalnya lisogenik memasuki siklus litik sama prosesnya, jadi seperti siklus litik lagi ya. Coba boleh juga tanya lagi. Tadi sudah ditayangkan kan videonya ya. Jadi menurut kalian yang terjadi setelah virus berhasil bereplikasi itu apa? Gimana Mbak? Bertambah banyak. Iya, apanya yang bertambah banyak? Virusnya ya. Jadi bertambah banyak. Ini kita belum tahu jumlahnya berapa ya, ribuan, mungkin ratusan tergantung virusnya. Kemudian menginfeksi sel lain lagi. Sementara di jaringan saja, di organ misalnya, di organ jantung atau di organ khusus yang ada virusnya misalnya yang menginfeksi kita, itu terdiri dari berbagai beberapa atau beribu-ribu berjuta-juta sel. Jadi bayangkan bagaimana akan sebanyak apa virusnya nanti kalau menginfeksi ya. Kemudian efek apa yang ditimbulkan pada sel inang? Jadi sel inangnya seperti apa kalau terjadi replikasi? Apa tadi? Kalau lisis bagaimana berarti sel inangnya? Hancur ya. Kemudian kalau misalnya menyerang tadi sistem pernapasan, misalnya virus corona, itu merugikan atau menguntungkan bagi sel inangnya? Merugikan ya. Berarti tadi ada menguntungkan dan merugikan. Kalau merugikan tadi ya penyakit. Coba kalau menguntungkan apa? Ada yang tahu? Vaksin, ya. Kenapa ya bisa menguntungkan? Kenapa Mas Nova? Kira-kira? Bakteri yang lain. Kenapa bakterinya? Membuat vaksin dari virus kan? Ya. Nanti virus itu menyerang virus yang mau di. Iya. Jadi virus dijadikan apa ya? Stimulasi gitu ya, pancingan untuk memunculkan antibodi. Itu salah satunya. Jadi virus bisa merugikan, tapi juga ada sisi baiknya ternyata. Tapi lebih banyak sisi baik atau sisi buruknya ya? Baik. Apakah harus dimusnahkan saja virus? Iya. Gimana caranya tapi ya? Nih ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi klasifikasi virus. Jadi bagaimana sih pembagian virus itu? Apakah seperti hewan ada mamalia, ada apa? Moluska seperti itu ya. Kalau virus itu bagaimana, Bu? Bisa belajar itu. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang merugikan. Yang merugikan apa saja ya? Terus bagaimana bisa menginfeksi? Terus apa saja yang diinfeksinya seputar itu ya? Kemudian kebalikannya, peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang menguntungkannya. Dan terakhir, peserta didik merumuskan solusi terhadap penyebaran virusnya. Itu ya.
ketika baik, ketika berbatu. Iya, ketika baik, ketika berapa? Oh, itu tuh. Ketika batu jangan pakai masker ya. Iya. Masukkan 3M. memasak daging telur hingga matang. Iya, apa lagi? Dah. Nah, itu ya, betul ya. Banyak sebenarnya cara menanggulang itu. Ya, seperti kemarin. Menjaga jarak. Program atau prokes itu beberapa cara untuk menanggulangi virus ya. Jadi yang kalian lakukan belajar di rumah, jaga jarak, kemudian tidak keluyuran, apalagi ya menjaga kesehatan, pakai masker. Tadi apalagi mencuci tangan atau memasak makanan dengan benar-benar klasifikasi virus. Klasifikasi itu apa sih Mas Fauzi? Adalah coba baca. Kelihatan. Kelihatan? Kamu nih Mas. Oh gitu. Beda bacakan ya. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan pada hal-hal tertentu untuk mempermudah identifikasi dan pengenalan makhluk hidup. Jadi biar bisa membedakan ya. Kalau identifikasi virus itu atau klasifikasi virus didasarkan pada ada berapa tuh? 8 poin. Yang pertama jenis inangnya. Jenis inang yang dideteksinya apa? Ya. Jadi dasarnya. Kemudian jenis asam nukleatnya. Asam nukleat ya. Yang ini dulu ya, coba ya. Beberapa waktu lalu media sosial digemparkan sama video anak kecil berusia 4 tahun yang diduga terjangkit virus rabies setelah digigit anjing tetangganya. Yang sahabat Kompas.com harus lebih waspada. Menurut Dr. Rofi Homentar dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, penyakit rabies 99,9% dapat menyebabkan kematian. Penyakit yang menular melalui anjing hewan lewat gigitan anjing, kucing, dan monyet yang juga terjangkit virus rabies ini. Rabies bisa dicegah. Jika kamu digigit hewan yang terjangkit rabies, cuci gigitan hewan tersebut dengan sabun dengan air mengalir selama 15 menit, kemudian langsung mengunjungi rumah sakit. Rabies. Tadi rabies gara-gara apa katanya? Gigitan. Tetapi ingat, gigitannya itu karena yang menggigitnya mengandung virus rabies. Kalau tidak ya aman, paling luka. Tapi kalau terkena air liurnya kemudian masuk ke saluran darah kita dan luka kan jadi bolong gitu ya, ada lukanya. Nah itu baru membahayakan. Tadi 99% gimana? Mengalami kematian. Iya, tetapi walaupun hampir 100% yang terkena itu meninggal dapat dicegah. Jadi tadi gimana pencegahannya? Yang pertama, pencegahannya ya, pakai sabun ya, selama 15 menit. Kemudian gimana? Periksa iya supaya ditangani apakah sudah menyebar belum virusnya. Kemudian disuntikan vaksin. Kalau misalnya lebih dari mungkin bermenit-menit tidak segera ke sana, vaksinnya belum menyebar karena infeksinya saluran darah, ya, saraf itu jadinya gampang menyebar karena ada di seluruh tubuh. Nah itu, jadi bahaya tidak ya? Bahaya. Kucing bisa dari anjing, apalagi? Fauzi. Iya, itu ya hewan-hewan. Dari Fauzi. Selanjutnya kita lihat ayamnya. Kasihan. Lihat ayamnya. Mantap tuh. Kelompoknya. Kelompok 1 siapa saja? Ya silakan, tempatnya pun gurau-gurau. Halo. Satu. Ya ini kelompok 2. 2. Ya, coba semua. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. 5 ya. Oke, siap ya. Bu Ira akan jelaskan KPD-nya. Seperti biasa tuliskan nama. Nanti kalau kurang, tuliskan ya. Nanti ada nomor 7. Di sini di bawahnya ya. Oke. Lihat nomor 1.
Iya, boleh menyerang apa saja. Kelompok lainnya? Abi, iya. Kalian ini kalau sudah tugas saya katanya virus. Virus itu HIV. Cari infonya. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari yang pertama. Ya, saya PDRG. Saya 17. Saya Mevia Sarah. Virus, makhluk hidup yang terinfeksi adalah anak-anak. Gejala yang ditemukan adalah mulut kering, sakit kepala, nyeri sendi, nyeri perut, lelah. Yang kedua ada virus penyakit HIV dari virus kuman makhluk hidup yang terinfeksi adalah manusia. Gejala yang ditimbulkan adalah turunnya imun dan berat badan, demam, virus yang putih pada tidak. Tandanya akan menunjukkan kondisi dingin. Penyakit polio, virus yang menginfeksi tenggorokan dan usus, makhluk yang terinfeksi anak-anak di bawah 5 tahun, gejala yang ditimbulkan demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kaku pada leher, dan nyeri pada tukai. Penjelasan maksud rekayasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan kelompok 1. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Halo. hasil diskusi kami. Ini manusia, gejala yang ditemukan adalah pipi bengkak, manisan, namanya demam hingga 39 derajat Celcius. Autoimun yang tracing bar makhluk yang terjangkit manusia. Coba kelompok lain disamakan ya, barangkali ada yang keliru dari kelompok ini, kita saling koreksi. Jadi didapatkan yang benar-benar tepat. Peranan virus 1 strategi rekayasa genetika. Penjelasan dilakukan dengan mengubah atau memodifikasi komponen unsur virus seperti susunan asam nukleato. Akan membuat vaksin protein menggunakan protein virus atau bakteri genetik yang membuat protein ada yang mau ditanyakan? Tapi coba tadi sebutin. Udah. Aku tulis coba sebutin tadi gejalanya dulu, gejala rabies. Gejala rabies, kalau sedikit lagi. Sebutin coba. Demam atau tegang, kejang-kejang, pusing, mual. Nah, kenapa bisa terjadi kejang-kejang? Ya karena sebenarnya bisa membawakan ini Sebenarnya kenapa bisa sangat itu menyebabkan kejang-kejang pada orang yang terjangkit? karena virus itu membawa penyakit seperti itu. Ya, Karena menyerang menyerang. ya saraf ada tidak fungsinya gitu, ada yang tidak apa ya sesuai fungsinya, jadi ada tiga. Presentasi diskusi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Ini, halo.
kepada